Hai teman-teman, apa kabar? Harapan saya kita semua sehat-sehat dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri kita saat ini. Hari ini jumpa lagi dengan saya Mariati Saragi, siswa STT Baptis Kalpari, akan menjelaskan sedikit pengertian tentang Allah Tritunggal. Salah satu hal yang paling sulit dimengerti dalam iman Kristen adalah mengenai istilah Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal sebenarnya adalah istilah untuk menyebutkan Allah itu satu tetapi mempunyai 3 pribadi. Kenapa istilah Tritunggal ini menjadi sangat sulit dipahami oleh manusia? Karena manusia tidak bisa dengan sempurna memahami Allah yang begitu besar dan begitu sempurna. Namun itu tidak berarti kita tidak bisa memahaminya sama sekali. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba secara singkat menerangkan apa itu Allah Tritunggal. Baik, pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa Allah itu Esa. Ini boleh kita baca di Ulangan 6 ayat 4, Maliaki 2 ayat 15, Markus 12 ayat 29, Yohanes 5 ayat 44, 1 Korintus 8 ayat 4, 1 Timotius 1 ayat 17, dan 1 Timotius 2 ayat 5, dan banyak lagi ayat-ayat yang mendukung. Allah yang Esa, Allah yang tidak terbatas, Allah yang melampaui segala sesuatu, Allah yang Esa, Allah yang tidak ada bandingnya, dan Allah menyatakan dirinya sebagai Allah Tritunggal. Istilah Tritunggal ini memang tidak ada di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru, yang tidak muncul di dalam Alkitab. Secara istilah bukan berarti bukan konsep Alkitab. Sebaiknya istilah yang muncul di dalam Alkitab jika ditafsir secara keliru menjadi bukan kebenaran firman Tuhan. Faktanya, konsep atau doktrin Tritunggal ini terus-menerus muncul di dalam Alkitab. Jadi saudara-saudaraku, Tritunggal berarti 3 pribadi di dalam satu Allah, atau di dalam satu esensi diri Allah ada 3 pribadi, atau Allah yang menyatakan diri dalam 3 keadaan yang berbeda. Pribadi pertama adalah Allah Bapa, pribadi kedua adalah Allah Anak atau Yesus Kristus, dan pribadi ketiga adalah Allah Roh Kudus. 3 pribadi bukan berarti 3 Allah, dan satu Allah tidak berarti satu pribadi. 3 pribadi itu mempunyai sifat dasar atau esensi yang sama, yaitu Allah Bapa adalah Allah, Allah Anak adalah Allah, dan Allah Roh Kudus adalah Allah. Namun ketiganya memiliki satu esensi Allah. Maka ketiga pribadi itu adalah satu Allah. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui adalah Allah Bapa. Kita mempercayai bahwa Allah adalah Bapa kita. Dia yang mengasihi, menjadikan, dan memelihara kehidupan kita. Semua berasal dari dan bersumber dari Dia. Bapa adalah sumber dari segala sumber. Bapa yang mulia, Bapa Tuhan pencipta langit dan bumi, dan kepada Bapa saja kita hidup. Hanya oleh Tuhan Yesus Kristus saja segala sesuatu jadi, dan hanya melalui Yesus Kristus sajalah kita dapat menuju Bapa. Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Pada saat penciptaan, Allah Bapa berfirman dan segala sesuatunya jadi. Yesuslah firman yang telah menjadi manusia. Ayat ini dapat kita lihat dalam ayat Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 10 ayat 30, dan Yohanes 17 ayat 23, yaitu
Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Selanjutnya, bagian yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah Allah Anak. Kita mempercayai bahwa karena kasih Allah yang besar, sehingga Ia menyatakan dirinya sebagai manusia yang menderita dan mati di kayu salib. Hal ini dilakukan oleh Allah hanya karena kasih-Nya yang tidak menginginkan manusia itu hidup dalam dosa, yang membawa kematian bagi manusia. Kita mengenal Allah Anak sebagai Yesus Kristus. Dengan kasih-Nya, Ia mau menyelamatkan kita ketika kita jatuh dalam penderitaan. Selanjutnya yang harus kita ketahui adalah Allah Roh Kudus. Kita mempercayai bahwa Allah menyatakan dirinya sebagai Roh yang kudus. Sifat Roh-Nya yang ada di setiap waktu dan tempat dalam waktu bersamaan. Ia mengetahui dan melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Roh Kudus menolong kita supaya dituntun dan diarahkan Tuhan menjalani kehidupan yang benar dan kudus. Roh Kudus akan datang dalam hidup kita untuk memberikan kekuatan dan penghiburan dikala hidup kita terbeban. Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk semakin mengenal firman-Nya dan mempersatukan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Kisah ini para Rasul 5 ayat 3 ayat 4 mengatakan bahwa saat kita mendustai Roh Kudus, itu sama saja kita mendustai Allah. Jadi jelas Yesus mengatakan bahwa dirinya dan Allah Bapa adalah satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan. Roh Kudus juga adalah Allah. Roh Kudus mempunyai sifat-sifat yang sama dengan sifat yang dimiliki oleh Allah. Roh Kudus bukanlah seperti kuasa mistis. Roh Kudus juga merupakan satu pribadi Allah. Penjelasan saya di atas mungkin saja salah atau kurang tepat dan kurang lengkap karena keterbatasan. Kita tidak mungkin dapat memahami Allah yang begitu besar. Allah juga tidak dapat dianalogika dengan apapun yang ada di dunia ini, karena Allah bukan berasal dari dunia. Allah sudah ada sejak semula sebelum semuanya ada. Walaupun tidak dapat dijelaskan secara tepat, kita tidak perlu malu dengan konsep Tritunggal ini, karena memang Allah adalah maha segalanya. Dan sekali lagi, tidak mungkin manusia yang terbatas dapat secara tepat memahami Allah yang Tritunggal. Demikian perjumpaan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang dan sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.